Jangan sampai di situ ada kebohongan, ada penipuan pada masyarakat, tidak boleh. Jarum suntik lagi. Nah, terus ada jarum suntik, itu lebih bahaya. Jarum suntik ada masalahnya loh. Ya salmon DNA kan jarum suntik ya. Nah, iya, jarum suntik ini jangan hanya dilihat isi konten Salmon DNA-nya. ya, tapi yang paling penting sebetulnya yang perlu kita lihat juga jarum suntiknya itu kan hazard. Bisa menusuk orang, Oh iya, bisa hazard. digunakan macam-macam. Oh bisa buat. Oh, termasuk bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Orang nulis biasanya label POM tetapi ternyata tidak terkonek dengan badan POM, berarti itu boleh jadi pemalsuan. Oke. Nah, jadi kan semua serba digital, bisa dikorek. Tapi bisa nggak barang satu diambil barcode-nya ditaruh di barang lain? Oh, tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa karena tentu kan isinya beda. Karena satu barcode itu sesuai dengan isinya. Jadi kelihatan bahwa ini bukan barang yang sama. Bukan yang sama. Dan bisa dicek bukan di website aja, pas di scan barcode-nya muncul. Dan dengan label Badan POM, dan itu bisa Kelihatan diklasifikasi. itu isinya, barangnya apa tuh kelihatan. Kelihatan Oh, isinya berarti apa. masyarakat sebenarnya nggak usah mikirin ini apa, scan aja Scan dong. aja. Kalau scan-nya masih ada, berarti barangnya legal. Kalau scan-nya tidak ada, berarti itu perlu dipertanyakan. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Kalau misalnya NM itu bebas, ya tidak bersalah, ya saya pargoy di Monas kan nggak ada salahnya. Biasa TikTok dulu juga saya gitu-gitu kan biasa itu. Tapi menggunakan busana, nggak seperti yang tersebar tidak menggunakan busana, nggak. Ya, pokoknya nanti teman-teman tagih aja saya pargoy di Monas, nggak apa-apa, saya bawa tim nanti. Makanya kita mau berantas mafia skincare. Gimana caranya? Bersatu. Bersatu. Hanya itu satu-satunya cara. Ini akan berat banget yang akan dihadapi oleh NM ke depannya. Karena bersatunya nih manusia-manusia ini bersatu. Bersatu padu. Sakingnya pengen menyelamatkan rekening bank masing-masing. Bantu Mamski share dulu nih live-nya Mamski, tolong banget guys. Kamu yang sebelumnya pakai krim abal-abal, yang sekalian pakai nih diaplikasikan. Nah, ini sumpah. Nih. Wow. Satu kata untuk manusia paling victim di dunia ini adalah kau bodoh, kau manusia bodoh yang berlagak sok jadi korban. Sebenarnya kau pelaku utamanya, tapi seolah-olah supaya kau dikasihani orang, kau bersandiwara lah kalau kau yang paling tersakiti, kalau kau yang paling dijahati, kalau kau lah segala-segalanya. Dan kami lihat bahwa memang di kita punya hak. Hak itu hak tidak ditahan itu ada sebenarnya. Sebenarnya dari awal waktu ini kita ditahan hari itu, sebelum ditahan pun saya sudah sampaikan bahwa kalau panggilan dari pihak kepolisian, panggilan pertama datang saja sebagai tersangka. Kalau tidak datang harus ada alasan yang bisa membuat bisa meyakinkan penyidik. Panggilan kedua wajib datang. Jadi Otif akan menceritakan ya NM. Udah nggak usah pakai inisialnya, Teh Niki aja deh. Udah ya Teh Niki. Sebelum mungkin sekitar 2 bulan yang lalu guys. Ya mungkin nanti beliau akan membuka di persidangan mungkin ya, kalau sudah naik persidangan mungkin beliau akan membuka. Dokter akan minta beliau untuk menceritakan itu. Beliau menceritakan ke Dokter ya. Kita mau lihat yang bagian di dalamnya itu apakah terdeteksi. Kita aktifkan lagi barcode-nya. Tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi. Kita ulang lagi. Tidak terdeteksi. Kasus mafia skincare yang menjerat artis ternama Nikita Mirzani kini makin meredup. Diketahui Nikita Mirzani yang sedang menjalani masa penambahan tahanan hingga 2 Mei 2025 tidak mendapatkan penangguhan penahanan yang mengharuskan Nikita Mirzani dan Mail merayakan Idul Fitri di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Kasus ini yang awalnya bergulir begitu panas, kini sedang dalam penanganan lebih lanjut oleh penyidik Polda Metro. Dokter detektif yang berada pada pihak Nikita Mirzani turut berjuang untuk menegakkan keadilan untuk Nikita Mirzani karena apa yang disuarakan Nikita Mirzani adalah merupakan kebenaran dan mengedukasi banyak masyarakat pengguna skincare agar bisa lebih hati-hati memilih produk yang aman digunakan.
Kasus yang sampai mendapat atensi dari anggota Dewan Komisi 9 ini masih menjadi tanda tanya besar. Terlihat bahwa BPOM juga sangat lemah dalam menindak para oknum owner skincare yang sudah jelas-jelas disampaikan pada podcast Deddy Corbuzier lalu. Namun hingga saat ini masih belum ada satupun mafia owner skincare overclaim yang ditindak tegas dan diperiksa. Ke Bareskrim, Doktif mau memberikan surat ke bagian Propam guys, Div Propam Mabes Polri, karena dugaannya ada kejanggalan di Polres Medan gitu ya. Mohon BPOM dan DPR memahami apa arti influencers. Mereka kan suka menggoreng, suka macam-macam yang namanya influencer, memang kerjaannya begitu. Pak Kepala Badan sudah seharusnya ini kami dorong dari fraksi Gerindra untuk mengeluarkan peraturan Kepala Badan perkaban terkait dengan peredaran kosmetik atau posisi influencer terhadap marketer di sebuah produk kosmetik itu sendiri. Nah, jangan sampai nanti peran BPOM nanti diambil oleh influencer. Influencers adalah individu yang memiliki pengaruh di sosial media dengan berbagai bidangnya, berapapun followernya. 10 tahun terakhir ini digunakan sebagai media oleh brand dan juga institusi. Mereka ini sangat efektif menyampaikan pesan seperti halnya media konvensional seperti TV, radio, media massa, dan seterusnya. Dan lebih otentik. Banyak perusahaan atau bahkan pemerintah menggunakan influencers. BPOM pun juga menggunakan influencer kan, seperti mengenakan klik dengan Tasya Farasya. Itu influencer juga kan? Ada yang bahkan mengandung bahan berbahaya gitu. Apa reaksi dokter? Reaksinya? Oh, gitu ya. Atau kesel atau apa? Enggak, kaget banget. Jadi Doktif kaget, terus selanjutnya sedih karena ternyata kenapa ya ini terjadi sekian tahun. Gitu. Jadi Doktif mikirin berapa uang masyarakat ya yang sudah terbuang untuk membeli produk yang sebenarnya kurang berkualitas ini gitu. Yang paling membuat dokter meresahkan dokter gitu ya, dari kan akan ada yang overclaim, ada yang mungkin mengandung bahan berbahaya ABC, itu ya kasus apa atau produk apa yang membuat dokter tuh kayak yang merasa miris banget. Itu apa? Ini terutama sih body lotion ya awal-awal tuh ya. Body lotion karena kan penjualan untuk body care tuh kan tinggi banget di Indonesia ya. Karena body lotion yang biasanya dia menggunakan kata-kata dosis tinggi gitu. Nah, itu ternyata memang setelah diuji lab bahan aktifnya tidak terdeteksi, misalnya seperti itu. Tentu netizen berharap agar kasus ini segera naik ke meja persidangan dan Nikita Mirzani bisa membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dan masyarakat banyak yang menanti sidang dari kasus yang menjerat Nikita segera digelar. Tak luput juga laporan dari Doktif kepada SS atas sikapnya yang melabrak Doktif ketika mereview produk SS yang overclaim dan yang membuat geram warganet beberapa waktu silam.